Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Rizkia. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah saya buat tentang Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting. Presiden Soekarno-Hatta pernah berkata, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, yang mengandung makna bahwa kita tidak boleh melupakan nilai sejarah dan kita harus mengambil makna dari setiap yang terjadi di negeri Indonesia yang berguna bagi kemajuan negeri Indonesia, yaitu Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu wahana yang sangat potensial. Pendidikan Pancasila dalam konteks ini merupakan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menganut tentang pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan tinggi dan difokuskan untuk pembina, pemahaman, dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila harus bisa membangun kepekaan sosial atau social sensitivity maupun tanggung jawab sosial atau sendiri. Urgensi mata kuliah umum bukan mata kuliah pelengkap bidang studi, akan tetapi memiliki peran strategis. Pertama, MKU membekali mahasiswa pengetahuan dasar dan pengetahuan yang berguna bagi pendidikan. Kedua, MKU membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Ketiga, MKU mengajari siswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bangku kuliah dan sehari-hari di dalam atau di luar kampus setelah mereka wisuda. Keempat, MKU berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal, sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang diperlukan dalam bidang apapun yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan belajar sepanjang hayat, kemampuan beradaptasi untuk merespon perubahan, kemampuan mengelola diri, memiliki daya tahan dan tekad yang kuat, memiliki cerita diri yang positif. Fakta-fakta pemikiran tentang konsep ideologi yang jauh sebelum para tokoh kebangsaan bersidang pada Badan Penyelidik Usaha tahun 1945. Sejak 1924, Perhimpunan Indonesia merumuskan konsep ideologi politik ada 4 prinsip. 1. Persatuan nasional. 2. Non-koperasi. 3. Kemandirian. 4. Solidaritas. Tan Malaka menulis buku yang berjudul Narde Republik Indonesia menuju Republik Indonesia. Dalam bentuk tersebut berisi penekanan bahwa paham kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki akar yang kuat dan tradisi masyarakat Nusantara. Djoko Krominato dalam masa yang hampir bersamaan mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ilyas Jakub dan Muchtar Lutfi, pemimpin Perhimpunan Mahasiswa Nusantara di Kairo, sepulangnya ke tanah air beliau mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia PMI pada tahun 1933. Yang dapat dipandang sebagai monumen hasil pencarian sintetis ideologi itu adalah Sumpah Pemuda. Visi Sumpah Pemuda adalah mempertautkan segala keragaman gagasan dalam satu kesatuan tanah air bangsa dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Pengertian dasar negara menurut Muhammad Yamin lebih memaknai sebagai dasar sosiologi politis eksistensi negara. Soekarno mengajukan 5 prinsip yang merupakan titik temu segenap elemen bangsa, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau berkedaulatan. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.